Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Nala Davina Azara, NRP 5017241001, akan menjelaskan mengenai bagaimana alur saya dalam mengerjakan tugas pertama Kapsel, Kapita Selekta dari Bapak Dharma Arung Labi. Baik, sebentar saya izin untuk share screen langsung. Nah, di sini itu saya langsung memasukkan datanya karena datanya kalau saya ketik manual itu videonya durasinya akan panjang. Jadi saya izin untuk sudah mengetik terlebih dahulu data yang saya gunakan. Nah, base dari data ini itu saya ambil dari eh sebentar, salah. Ya. Saya ambil dari data ini. Data jumlah kejadian tabel jumlah kejadian korban dan kerusakan akibat bencana alam tahun 2022 per provinsi. Nah, data yang saya ambil ialah untuk X-nya sendiri itu merupakan jumlah korban jiwa. Nah, jumlah korban jiwa ini saya ambil dari tabel D, kolom D sampai kolom F. Karena korban jiwa, saya state-nya. Nah, untuk yang Y sendiri ialah ialah jumlah kejadian ini, tabel C. Oh, tabel, kolom C per provinsi. Jadi, misal Aceh, di sini saya jumlahkan langsung dari yang jumlah kejadian banjir sampai jumlah kejadian gelombang pasang. Lalu untuk korban, dari korban jiwa yang meninggal, hilang, dan luka-luka, ini saya jumlahkan sebagai pembanding. Kayak pembanding jika jumlah kejadian di di daerah ini sekian dalam rentang waktu 1 tahun, nah perkiraan korban jiwanya itu ada berapa? Gitu. Jadi untuk basis datanya ini dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, nextnya akan saya lanjut dengan melakukan, sebentar, saya izin menjelaskan terlebih dahulu. Kan di sini ada kayak gap yang lumayan besar ya. Misal ini jumlah korban jiwa 01 itu masih di bawah 100 lah ya. Nah, tapi yang di baris 2 ini, jumlah korban jiwanya 495 dalam jumlah kejadian 78. Ini kan gapnya masih besar. Apalagi ini, di baris 11 itu ada jumlah korban jiwa 8.570 dengan kejadian 825. Nah, dengan data yang gapnya sebesar ini, bagaimana cara saya untuk, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya untuk melakukan regresi linear antar data, antar gap-gap dari data-data yang ada di sini, agar datanya terlihat lebih rapi. Oke, di sini saya akan di sini langsung tegaskan aja. Nah,
Pertama-tama saya selesaikan terlebih dahulu, kayak semua langkahnya, baru nanti saya jelaskan. Terima kasih. Ya, coba ya. Nah, akhirnya, nah, izinkan saya untuk menjelaskan kenapa seperti ini. Nah, untuk datasetnya itu memakai seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu dilanjut, mohon maaf. Lalu dilanjut dengan manggil data lagi. Sebenarnya bisa langsung. Cuma tadi sebelum sebelum saya merekam, saya akan melakukan trial and error. Nah, pada saat hanya saya langsung memanggil dari sini ya, dari sini sampai sini, itu hasilnya kayak apa ya? Kayak nggak keluar gini gitu, nggak keluar sebelum sebelum dirapikan datanya itu gimana. Nah, jadinya ini dipanggil lagi, import address lagi, matplotlib lagi, PetroDF lagi, dipanggil ulang. Terus kode ini tuh tujuannya untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu jumlah korban jiwa sebagai variabel bebasnya, lalu jumlah kejadian sebagai variabel terikatnya atau Y. Ini pakai pendekatan regresi linear. Dan karena data di sini memiliki rentang atau gap yang sangat lebar, di sini kan ada, nah ini, baris ke-11 ada 8570. Untuk korban jiwanya 825. Jadinya, di sini saya menggunakan skala log logaritmik. Yang di sini tuh PLT scale, ah, PLT X scale, PT Y scale, itu pakai log. Hmm. Tujuannya tuh buat normalin perbedaan skala agar pola dari data itu lebih terlihat dan mengurangi efek outlier yang ekstrim. Ini tuh
sebenarnya ada kan outlier yang ekstrim. Nah, ini diperkecil, di fit in. Terus tujuan dari log ini membantu melihat apa sih, ah, sorry, apa sih hubungan kedua variabel jika mengikuti tren logaritma atau linear pada skala log. Terus output yang dicapai dari kode pertama ini, sorry, output yang dicapai itu scatter plot atau bentar, scatter plot itu ini titik biru-birunya atau data kita. Terus garis merah, garis linear regression sama sumbu logaritmiknya sih. Nah, next ke bagian codingan yang ketiga. Nah, di sini tuh kenapa sih dilakukan transformasi log? Ini tuh eh, kalau kita hanya mengubah sumbu menjadi log di plot, model regresinya itu tetap linear di ruang aslinya x besar, koma y yang saya pakai di sini. Tapi di sini tuh eh, saya ingin benar-benar mentransformasi data ke log x dan log y, lalu membuat regresi linear di ruang log-log ini. Seperti yang udah saya state di sini. Nah, diharapkan dengan cara ini model regresi yang yang dihasilkan di sini itu nggak lagi berbentuk linear sederhana, tapi mengikut hubungan potensial atau power law jika tidak salah. Terima kasih. Nah, ini tuh mengukur coldness of fit atau R2-nya di ruang log-log. Ini R2-nya, nah R2 skornya itu 0,296 di sini hasilnya. Output yang dicapai itu ya persamaan regresi log-lognya. Ini. Terus di sini tuh lebih rapi daripada data yang di sini. Dan garisnya itu bener-bener linear. Bukan seperti anomali. Bukan anomali seperti ini. Oke. Nilai R2 skor itu kayak menunjukkan seberapa baik model model ini tuh menjelaskan hubungan log-log. Semakin dekat ke satu, maka hasilnya harusnya semakin baik deh. Sepemahaman saya. Terima kasih. Nah, untuk codingan keempat ini sebenarnya kayak Ray aja, kayak cuma manggil aja. Ray Sati, alasannya itu buat nyiapin sih. Nyiapin sebelum dicari ini, intercept and slope-nya. Buat fitting curve. Output yang dicapai ya cuma dataset ini sih. Kalau yang di coding keempat, dataset yang ini yang keluar. Ya sama aja sebenarnya kalau kayak data yang di atas, cuma dalam bentuk matriks aja. Nah, untuk yang kelima, ini print apa cari intercept sama slope-nya aja. Dan di sini, aduh, di sini keluar intercept-nya itu 79,5, slope-nya itu 0,087. Terus di codingan keenam, langsung next aja. Sebelumnya tuh saya tadi seperti yang udah dilihat tadi sebelumnya, saya hanya menggunakan bagian ini sampai ini. Nah, lalu tadi itu cuma menunjukkan persamaan regresi sama R2 skornya aja. Prediksi untuk data barunya nggak ada. Maka dari itu saya ulangi lagi dengan cara import numpy lagi. Dan kayak mastiin ini X-nya itu tadi berbentuk 2D array. Sebelumnya di sini kan satu D, satu dimensi. Karena nggak saya reset jadi -1,1. Udah kayak gini,
lalu di fit ulang modelnya, dan keluar ini persamaan regresinya gini. Terus prediksi untuk data baru keluarnya korban jiwa 5, prediksi kejadiannya bakal 80,03 dan seterusnya seperti ini. Jadi mohon maaf tadi atas kesalahan yang sebelumnya ada di sini. Jadinya agak lama. Udah, hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Bentar, bentar, sebelumnya. Saya izin stop share. Sebelumnya mohon maaf apabila saya terdapat salah persepsi, salah kata, maupun salah dalam segala hal salah dalam beberapa hal yang telah yang telah saya sampaikan di sini. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih telah menonton. Terima kasih juga kepada Bapak Dharma yang telah membimbing saya dan teman-teman hingga akhirnya saya di sini saya mengerti bagaimana konsep untuk melakukan untuk mencari persamaan linear regresinya untuk membuat merapikan datanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dadah.